Halo guys, selamat datang kembali di channel Ikhwan Saroni. Di video kali ini kita mau berbagi informasi tips cara sharing file melalui internet. Eh, Nah, jadi di sini kita membuat sedikit gambaran untuk menjelaskan sharing file itu seperti apa sih, gitu. Jadi bagi kalian yang sudah bekerja di sebuah perusahaan itu pasti sudah terbiasa dengan namanya sharing file atau bahasa sederhananya membuka file. Nah, biasanya IT di sebuah perusahaan sudah menyediakan di server sharing file untuk setiap karyawan dan setiap departemen. Nah, contoh di sini ada departemen sales itu memiliki akses ke server, baik membuka folder, membuat folder, menyimpan dan membuat file Word, Excel, dan PDF. Begitupun HRGA. Departemen HRGA pun seperti itu, begitupun finance pun sama seperti itu. Nah, ini kalau di sebuah perusahaan. Nah, ini adalah contoh sebentar saya tutup dulu. Nah, ini adalah contoh eh, network mapping drive yang biasanya disediakan IT di sebuah perusahaan. Nah, kalau kalian yang punya usaha di rumah dan memiliki beberapa toko, bisa nggak sih dibuat seperti itu? Nah, sangat bisa guys. Nah, contoh nih, kalian ada di rumah, bekerja di rumah, kalian memiliki toko 1 dan toko 2. Nah, itu pun bisa membuat folder, membuat file, membuat baik file Microsoft Word, Excel, PDF, dan sharing file antara toko 1 dan toko 2. Misal toko 1 membuat laporan, toko 2 membuat laporan. Nah, di rumah secara real time kita bisa monitoring laporannya seperti apa. Nah, itu bagaimana? Nah, ini kita memanfaatkan layanan Google Drive. Nah, layanan Google Drive ini adalah layanan Google Cloud Storage yang free. Satu akun biasanya Google memberikan 15 GB. Nah, menurut kita untuk dijadikan sebuah cloud storage yang ya paling kalau kerjanya hanya Excel, Word, PDF itu cukup lah ya gitu. Kalaupun nggak cukup, kalian bisa membeli eh, layanan extra storage di Google. Nah, cara settingnya seperti apa? So, simak videonya sampai akhir, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar dapat update video dari kita. So, langsung aja. Oke, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus memiliki alamat email Gmail karena di sini kita akan membuat sharing ke antara alamat email Gmail. Kalau kalian sudah punya alamat Gmail, kalian login ke Google Drive melalui alamat website drive.google.com. Nah, kebetulan di sini kita udah login. Kalau kalian belum login, pasti kalian diminta untuk masukin alamat email dan password Gmail kalian. Nah, di sini kita pakai alamat email Gmail ikhwansaroni1991@gmail.com. Nah, ini adalah tampilan dashboard Google Drive-nya. Nah, di sini kita akan langsung buat satu folder untuk kita sharing ke alamat email saya yang satunya. Nah, ini nama folder test sharing 1991. Create. Setelah buat foldernya, klik kanan foldernya, pilih share, kemudian masukin alamat email tujuan sharing folder tersebut. Nah, ini saya mau sharing folder ini ke alamat email Gmail yang
ikhwansyahroni8@gmail.com. Nah, sebelah kanan ini ada permissionnya, kalian bisa edit permissionnya, bisa untuk alamat email yang ikhwansyahroni8 ini bisa melakukan apa di folder test sharing 1991 ini. Itu ada pilihan editor, commenter, dan viewer. Editor ini bisa add file, modifikasi file, delete file. Kalau commenter ini hanya modifikasi aja. Kalau viewer ini hanya bisa melihat dan download saja. Nah, untuk kali ini kita akan tes editor. Kemudian send. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alamat email yang ikhwansyahroni8. Kalau di sini ikhwansyahroni1991 ini kita loginnya menggunakan Mozilla. Nah, yang ikhwansyahroni ini, yang ikhwansyahroni8 kita pakainya Google Chrome. Kok nggak ada alamat email ya? Oke, nah ini ada email baru dari ikhwansyahroni1991 sebagai notifikasi bahwa ikhwansyahroni1991 melakukan sharing folder namanya tes sharing 1991. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal open saja. Nah, di sini kita akan coba tes buat satu file. Kita akan buat file Google Docs atau Google Dokumen. Nah, ini tampilannya sama. Kalau Google Doc ini tampilannya sama seperti Microsoft Word. Nah, ini saya kasih namanya test sharing Word. Kemudian saya edit filenya. Oke, ini lambat ya internetnya. Tes 2. Nah, ini langsung ke save atau tersimpan langsung ke Google Drive. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk lagi ke ikhwansyahroni1991 untuk memastikan file yang barusan kita buat dari ikhwansyahroni8 itu terlihat nggak sih di Google Drive ikhwansyahroni1991 untuk memastikan real time sharing filenya berjalan atau tidak. Nah, balik lagi ke Mozilla, kita refresh dulu. Masuk ke foldernya. Nah, ini ada dokumen unit. Kok nama folder, nama filenya belum berubah ya? Oh, ini memang nama filenya tadi tidak berubah. Nah, coba ini sudah berubah namanya ya. Coba kita refresh. Oh, belum berubah. Coba kita buka. Nah, pada saat kita buka namanya sudah berubah. Mungkin karena koneksi internet saya lemot. Kita refresh lagi coba.
Sudah berubah ya guys ya. Kok nggak berubah? Karena internetnya lemot, jadi sinkronize-nya terlambat. Oke, jadi ini file yang barusan kita buat di Ikhwan Syaroni 8, dan kita balik lagi ke Ikhwan Syaroni 1991 untuk memastikan filenya benar sudah terbuat dan isinya sesuai dengan yang kita buat di Ikhwan Syaroni 8. Nah, ini adalah contoh sharing file dan folder. Kalau ini kita lakukan melalui web base di Google Drive. Nah, Google Drive sendiri ada dua versi, satu versi Google Drive web base dan satu versi aplikasi desktop. Nah, di sini kita udah install aplikasi desktop. Nanti bagi kalian yang ingin menggunakan versi desktop ya, link downloadnya nanti kita taruh di deskripsi. Nah, ini kebetulan udah login ke Ikhwan Syaroni 1991. Kita buka foldernya, yang tadi folder dan file yang tadi kita buat ada nggak untuk memastiin. Nah, ada ya, ini test sharing 191. Kemudian ini nama filenya tadi juga udah ada. Kalau kita buka itu akan ke, kalau ini kita buka dari Explorer, karena ini kita buatnya dari Google Dokumen, itu pasti dia lari ke web base. Lemot. Oke. Nah, ini kalau tadi kita double klik pasti larinya ke web base untuk modifikasinya, karena kita buatnya dari web base. Nah, kita akan coba buat dari desktop. Kita buka file Microsoft, kita buka aplikasi Microsoft Word. Contoh, kita buat kita save. Kita save-nya menggunakan Word versi yang 97 dan 2003, karena Google Drive sendiri untuk saat ini hanya kompatibel ke versi yang lama ya. Jadi kita pada saat save as-nya pilihnya ke versi yang 97 2003 agar bisa dimodifikasi melalui web base. Namanya biarin aja nama 1. Oke, balik lagi ke Ikhwan Syaroni 191 Google Drive web base-nya. Kita refresh. Oh, langsung sudah ada ya. Kita close dulu. Kita buka. Nah, ini kita langsung bisa modifikasi melalui web base juga kalau file Microsoft Word-nya versi yang lama. Coba kita edit ya. Only save newer. Oke. Bisa.
berubah? Oke lah, coba kita Oke, ini kita edit pakai WebBase, kita lihat langsung ke versi desktopnya itu langsung berubah juga atau tidak. Kok belum berubah? Close lagi. Mungkin belum sync. Baru synchronize nih kalau kita lihat. Jadi karena internet saya di rumah lambat, jadi synchronize-nya agak lama. Kok masih yang lama? Oh, memang cuman kayak gitu tadi editnya ya. Oh enggak kok, ini udah banyak. Kita coba edit lagi. Update 1 hour ago. Berarti yang barusan kita buat ini nggak update. Coba kita buka lagi. Oke, nggak update ya. Kalau dari desktop ke WebBase langsung up to date. Oke, langsung ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penggunaan mau WebBase, mau berbasis WebBase maupun berbasis desktop itu sesuai kebutuhan kalian. Oke, yang tadi kita praktekkan contoh di rumah itu menggunakan alamat email ikhwansaroni1991, dan di toko 1 dan 2 menggunakan ikhwansaroni8@gmail.com. Jadi kalau kalian lihat tadi pada saat modifikasi baik dilakukan di ikhwansaroni8@gmail.com itu langsung secara real time terupdate di Google Drive dan langsung bisa dilihat dari Ikhwan Saroni 1991. Nah, untuk penggunaan alamat email itu sesuai kebutuhan kalian bisa menggunakan alamat email satu alamat email untuk semua baik di rumah, di toko 1 dan di toko 2 atau berbeda-beda. Kalau beda ya tadi cara sharing filenya atau foldernya seperti yang di sebelumnya itu. Oke, jadi cukup di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you and bye bye.